Saudaraku, 1 bulan ini ya, hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan kita masuk, kita belajar mengenai yang namanya favor. Kita belajar apa itu kebaikan Tuhan, apa itu perkenanan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat, ngalami itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi khusus hari ini boleh nggak saudaraku? Di minggu yang ketiga ini saya akan berbicara khusus yang namanya special favor. Ketika ada special favor itu dalam kehidupan seseorang, apa sih yang favor itu akan kerjakan gitu? Ketika seseorang itu terima yang namanya special favor, apa yang akan terjadi dalam kehidupannya? Yang pertama saudara, when you receive a special favor itu membuat saudara itu apa ya? Memberikan special access gitu. Yang kedua saudaraku, special favor itu memberikan kepada saudara special exemption, pengecualian khusus. Apa yang buat orang lain nggak bisa, buat saudara bisa. Nah, saya akan mengajak saudara memahami terlebih dulu. Kita buka ya Pak ya. Dari Matius yuk kita lihat. Pasalnya yang ke-16. Ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Nanti kita akan membaca dari ayat 18 sampai 19 dulu saudaraku. Saya akan mengajak saudara untuk melihat satu orang murid Yesus yang dapat favornya Yesus. Favor itu gimana ya saudara? Kalau bahasa gampangnya itu apa ya? Masuk di hati gitu saudara. Apa? Dalam hidupmu tuh ada orang-orang tuh yang masuk di hati. Gitu. Dan dari sekian banyak muridnya Yesus ini gak semuanya gitu. Tapi Petrus itu kayak dibawa masuk gitu. Dia ngalami favor Tuhan. Nah, kita belajar ya. Dalam kehidupan Petrus ini, ketika dia ngalami favor itu, apa yang dia terima? Ayat 18, yang sudah ketemu karena buka sendiri, boleh katakan amin? Ketemu dari depan juga katakan amin yang paling keras. 18 saudaraku, 2 ayat aja kita baca sama-sama ya. Dengan suara keras 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, munya adalah Petrus di situ. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. 19 lihat ini yang didapatkan Petrus saudaraku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Boleh katakan kata kunci? Boleh katakan kunci kerajaan surga dengan suara keras? Ketika Petrus terima kunci kerajaan surga itu apa yang terjadi saudaraku? Kita lanjutkan dengan suara keras. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas. Dari semua, Yesus itu punya banyak murid sebenarnya. Tapi somehow Petrus Pak itu masuk di hatinya Yesus. Karena dia masuk di hatinya Yesus, dia terima akses. Sesederhana ginilah saudaraku, kalau boleh saya tanya, apakah saudara akan mengizinkan sembarang orang masuk ke rumah saudara? I don't think so. Tapi pada orang-orang yang dekat sama saudara, orang yang dekat sama saya bisa kasih kunci kok. Dan karena orang ini dapat kunci, orang lain mau masuk rumah saya harus izinnya panjang saudaraku. Orang lain hanya untuk mau ketemu aja mungkin izinnya panjang. Tapi orang ini punya kuncinya. Bersamaan dengan kunci itu, dia bisa masuk rumah saya dengan bebas. Dia bisa keluar dari rumah saya tanpa ditangkap security, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu yang terjadi ketika dalam hidupmu kau terima favor. Kau jadi terima akses. Dan once in a while dalam kehidupan kita jujur loh saudaraku, siapa orangnya yang gak pernah ngalami masalah? Tapi kalau kau punya favor yang daripada Tuhan, kunci itu membawa engkau untuk keluar dan masuk saudara. But you get to have, saudara harus dapatkan special favornya itu. Itu gak bisa saudara beli dengan uang. Itu didapatkan dari relationship. Dan ketika saudara
saudara dapat kuncinya. It's okay punya masalah. Tapi saudara tahu kepada siapa saudara bisa berlari. Karena ketika saudara punya akses untuk keluar, dengar ini saudaraku. Oh, ini yang saya berdoa terjadi atas kehidupan saudara. Ada momen ketika ada permasalahan di dalam kehidupanmu, kau dimampukan keluar dari permasalahanmu. Ada momen bahkan ketika saudara diizinkan ya saudaraku, kadang dalam kehidupan kita, bukan salahnya Tuhan. Kadang kita tanya, Tuhan kenapa kok diizinkan? Salah kita sendiri. Pak, many times kitanya loh yang main api, akhirnya terbelenggu. Terbelenggu apa saudaraku? Berapa banyak orang tuh terbelenggu obat-obatan, berapa banyak orang terbelenggu pornografi. Oh nggak usah angkat tangan saudaraku, but if that's you, saya berdoa ya atas kehidupan saudara ya, hidup yang paling tidak enak adalah hidup dalam belenggu. Tapi hari ini, saya berdoa saudara bisa melihat apa yang saya katakan ini saudaraku. Apakah saudara pikir Petrus gak pernah punya masalah? Apa Petrus gak pernah dibelenggu bu? Saya ajak ya, kita buka ya ayatnya. Kita lihat. Petrus ngalami masalah besar saudaraku. Kisah Rasul yuk, pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Masih ingat kisah Petrus dengan Silas di penjara saudaraku? Berapa banyak yang setuju dengan saya ini masalah? Anggukkan kepala saudara. Masuk penjara itu masalah saudaraku. Dan bukan hanya masuk penjara, saya bacakan ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Besok itu Petrus dan Silas akan diperhadapkan pada penghakiman orang banyak saudara. Jangan lupa. Yohanes Pembaptis sudah dipenggal, saudaraku. Jadi saudara harus tahu. Pada saat kisah ini disampaikan, saudaraku, beberapa pendahulu mereka itu sudah dipenggal kepalanya. Pada hari di mana malam sebelum besoknya mereka itu akan diperhadapkan ke publik, saudaraku. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Seketat ini mereka dijaga. Petrus udah masuk penjara itu sebenarnya kurang apa sih? Masuk penjara loh udah. Kiri kanannya dijaga. Bukan hanya itu Pak. Kiri kanannya dijaga. Petrusnya sendiri terbelenggu dengan 2 rantai. Masih kurang apa lagi saudaraku? Dia di penjara, dalam kurungan, dibelenggu 2 rantai double. Kanan kiri taruh prajurit. Belum puas saudaraku, di depannya prajurit pengawal berkawal di muka pintu. Pastor, apa yang dimaksudkan? Dengan kata lain ini yang saya mau katakan saudaraku. Akan ada situasi tertentu dalam kehidupanmu, saudara itu deadlock. Saudara cari jalan di depan buntu, kanan buntu, kiri buntu, belakang buntu, saudara gak punya jalan keluar. Deadlock. Petrus ini sudah ada di titik di mana dia tuh dirantai double, semuanya dijaga, depan jaga, dalam jaga, saudara. Deadlock. Doa saya, if that's your situation ya saudaraku, dengar ini. Dapatkan favor yang daripada Tuhan. Oh, masuk saudaraku. Berperkara sama Tuhan. Sampai saudara dapatkan favor yang daripada Tuhan. Karena special favor memberikan special akses atas hidupmu. Kunci itu akan memungkinkan saudara untuk menerobos belenggu. Ada satu kesaksian, kemarin baru aja disaksikan waktu kami ada meeting dengan divisi saudaraku. Pak Yosi itu bersaksi, salah satu SG kita ya. Bersaksi saudara. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu orang di gereja kita minta didoakan. Sudah deadlock saudaraku. Hutangnya besar sekali, miliaran. Secara manusia udah gak bisa. Dia minta didoakan karena dia sadar dia sudah gak bisa apa-apa lagi. Dia tidak bisa mengusahakan apa-apa lagi saudara. Itu sudah deadlock.
tiba-tiba dari saat didoakan itu Tuhan berikan satu rema kepada Pak Yosi, disampaikan saudara. Apa yang tidak timbul dari hati, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak timbul dari pikiran saudaraku, Tuhan berikan. Orang ini terima dan tangkap itu. Dia tangkap itu, dia pegang, dia katakan amin. Nggak berapa lama kemudian orang ini datang lagi ke Pak Yosi cerita. Pak Yosi kaget, kenapa? Karena ceritanya nangis-nangis. Dipikir, waduh Pak, nangis-nangis gitu. Waduh gimana nih, masalahnya udah selesai atau belum, kok nangis-nangis gitu. Tapi ternyata dia nangis-nangis, kenapa saudaraku? Entah bagaimana caranya, Tuhan datangkan dan gerakkan satu orang yang sudah lama tidak pernah ketemu sama dia. Telepon, speak. Dengan cara yang ajaib, hutangnya lunas total saudaraku. Oh kalau mau tepuk tangan, Soho Capital, tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Mujizat masih terjadi. Izinkan saya berkata ini saudaraku, dapatkan special favor yang daripada Tuhan. Karena dia bukan hanya membawa saudara keluar dari belenggu, dia memampukan saudara masuk di tempat yang saudara belum bisa masuk sebelumnya. Ada orang-orang di sini ya saudaraku, saya tuh tahu. Saudara ngomong dalam hatimu, Pastor, destiniku tuh gak sampai di sini. Tapi aku gak tahu gimana caranya mau masuk tuh kayak susahnya minta ampun. Sudah kayak di ujung gitu, fail. Just like that, kayak sudah ini tapi gagal lagi. Saya itu belajar satu hal dalam kehidupan saya ya saudara. Di setiap langkah saya mau masuk ke satu tempat baru ya saudara. Bolehkah saya katakan ini? Saya memegang satu hal ini saudara. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal sekalipun berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Saya tuh ingat saudaraku. Pada saat kami ditugaskan untuk masuk Jakarta. Ini ada Pak Nehemia juga. Jakarta ini tuh sudah tutup saudara. Gereja kita tuh sudah berjuang di sini dan it's closed already. Pada saat kami datang ke Jakarta dikumpulkan itu tinggal 5 orang saudaraku. Dan pada saat itu sejujurnya saudara, kami itu masih memegang penggembalaan yang ada di Jogja. It's not easy. Pastor Joe pada saat itu memanggil saya dan dia katakan kita bagi tugas. Kamu stay di Jakarta. Pak Joe yang banyak bolak-balik ke Jogja saudara. Wah, momen itu ya saudara. Saya tuh sadar satu hal dalam hidup saya. Saya tuh gak pernah berani saudara. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya gak cari strategi manusia. Saya gak ketemu si A, si B, si C, si D, si E. Saya tersungkur, saya jengking di hadapan Tuhan. Malam itu saya berseru-seru. Di depan saya itu satu gambaran ya saudara. Kayak saya pegang kakinya Tuhan itu saya ngomong sama Tuhan. Aku tidak akan lepaskan. Sampai aku dapat favor yang daripada Tuhan. Itu saya merendahkan diri, saya sujud di hadapan Tuhan. Karena saya sadar saudara. Kalau saudara gak dapat kuncinya, masuk pun sia-sia. Pegang hal ini saudara. Orang yang mendapat special favor yang daripada Tuhan dalam kehidupannya selalu saja saudara. Engkau bisa melihat jejak demi jejak demi jejak. Orang akan mengatakan kepada saudara, how can it be? Itu saya tersungkur, saya berjam-jam semalaman suntuk. Saya gak berhenti berdoa saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya katakan sama Tuhan. Saya tidak akan pergi sampai saya dapatkan jawaban saya. Oh itu saya berseru-seru saudaraku. Masalahnya banyak orang di tempat ini ya. Saudara tidak tahu bagaimana cara saudara berperang dengan doa saudara. Saudara tidak tahu bagaimana cara saudara menggunakan doa. Itu menjadi pintu masuk. Akses atas kehidupan saudara. Banyak saudara menganggap doa itu kayak sia-sia. Pastor ngapain toh? Doa sampai 1 jam tuh ngapain toh? Saya 5 menit aja udah habis tuh pastor.
saya sebut dari kakek, nenek, siapa-siapa. 10 menit maksimal pastor. Pastor 1 jam ngapain, 2 jam ngapain, 3 jam ngapain. Semalaman itu pastor ngapain. Tapi dengar ya saudara. Begitu saya tahu saya terima favor. Malam itu saya berseru sama Tuhan. Tiba-tiba saya bisa dengar suara. Nita, berani enggak puasa 100 hari? Itu saya baru berdoa untuk Jogja, saudara. Berani enggak puasa 100 hari? Saya katakan ke Tuhan, saudara. Jangankan 100 hari. Tuhan minta saya berapapun. Saya lakukan, tepati janjimu Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, saudara. Kalau saudara nyanyi, Yahweh, Rafa, Elohim, Jireh, Adonai. If you know siapa yang saudara sebut, hidupmu berubah. Karena lagu tadi itu bukan cuma sekedar lagu. Di dalam lagu itu namanya Tuhan saudara. Saya katakan ini, saudara kenal Jireh ya, seumur hidup kau gak akan kekurangan apapun. Buktikan perkataan saya saudara. Itu sebabnya dapat perkenanan Tuhannya dulu. 100 hari saya ngambil doa puasa ya saudara. Suddenly ini tiba-tiba ya. Tap pintu yang tadinya tertutup satu demi satu. Dibukakan begitu saja. Akan ada orang-orang di sini ya saudaraku. Buat yang lain masuk pergaulan tertentu. Gak sembarangan. Buat saudara dibuka pintunya. Saya nggak tahu ada berapa banyak orang yang bisa nangkep apa yang saya katakan ini. Ada orang-orang di sini ya untuk dapat project tertentu, saudara harus kenal si A, si B, si C. Tapi ketika kau terima favor, just like that, jatuh kayak dari langit, saudara bingung. Saya kenal siapa ya di sini? Itu favor. Itu favor. Hari ini dapatkan special favor itu dari Tuhan, saudara. Yang kedua, ketika saudara dapat favor itu ya saudara, ada exemption. Ada pengecualian. Itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang-orang yang namanya tertulis dalam Alkitab. Nuh, yang lain binasa saudaraku, udah habis. Tapi karena ada exemption, pengecualian, Nuh itu dapat suara dari Tuhan. Dia dilewatkan. Dia tidak binasa. Itu yang terjadi atas anak saya yang ketiga, saudara. Dokter katakan ini kasus yang terjadi pada anak saya yang ketiga. Mungkin sebagian dari saudara pernah dengar, saudaraku. Anak saya itu enggak, bahkan di antara 3 anak, saya tuh udah tenang-tenang gitu, Jen itu. Kenapa? Karena yang pertama, yang kedua itu masa kandungannya bermasalah terus, saudara. Ada inilah, ada itulah, pokoknya deg-degan aja kayak gitu. Yang ketiga ini waktu mau lahiran saya udah, puji Tuhan, finally yang ketiga nothing happen gitu kan saudara. Saya udah tenang saudara, karena nggak terjadi apa-apa. 1 minggu sebelum lahiran saudaraku, dokternya udah ngomong, oke, nanti kamu datang ya, cek, jangan datang tanggal sekian dia bilang, saya libur, oke? Dah ya, kamu pokoknya awas lu ya, dokternya mungkin udah tahu ibu-ibu saudaraku. Dia udah ngerti ini ibu-ibu suka khawatir nanti datang sia-sia kan saudara. Dia ngomong gitu, pastiin kamu datang waktu itu tanggal 10 saudara. Jangan datang lebih cepat dari tanggal 10. Tanggal 8 saya libur, dia bilang. Kalau saudara masih ingat tahun itu saudaraku Imlek. Kamu datang ya, tanggal 10. Awas ya kata dokternya, itu benar-benar ditekankan. Hari Sabtunya saudara, tanggal 6. Feeling saya tuh gak enak. Kalau ditanya ada apa? Gak ada apa-apa. Bayinya berdetak dengan baik, segala sesuatunya baik saudaraku. Tapi bolehkah saya katakan ini Jen menerima exemption yang dari Tuhan saudara. Karena gak ada masalah apa-apa. Saya datang, suami saya aja Pak Jo tuh udah ngomong, kamu ngapain ke dokter? Nanti dimarahin loh sama dokternya. Biarin saya bilang. Marahin marah aja, nggak apa-apa. Perasaan saya nggak enak gitu. Nanti kamu dimarahin nggak tahu loh ya, nggak apa-apa. Itu bahkan Pak Jo tuh nggak nganterin saya karena dianggapnya ya cuman nggak apa-apa, biasa aja gitu. Nggak berpikir yang gimana-gimana, rumah sakit sama rumah saya cuma 5 menit saudaraku.
Jadi nggak yang berpikir aneh-aneh, sama sekali nothing, nggak ada tanda-tanda apapun. Sampai di sana, betul sudah, dokternya langsung, kamu ngapa kesini? Gitu. Kan saya udah bilang, tanggal 10, kenapa tanggal 6 udah datang? Saya bilang, dok, periksa aja, nggak ada apa-apa, saya tuh malah seneng gitu. Periksa, tuh kan nggak ada apa-apa. Periksa sudah. Air ketuban saya sudah habis. Sudah. Tidak bocor, saya anak ketiga sudah, masa nggak tahu yang namanya bocor? Tahulah, rembes apa, tahulah. Saya anak ketiga, saudara. Air ketuban ini kasus hanya terjadi sekian banyak dari sekian ribu, saudaraku. Air ketuban itu diminum oleh plasentanya sendiri, saudara. Disedot dan itu nggak ketahuan. Nggak ada tanda apapun, semuanya baik. Tapi bolehkah saya katakan ini atas kehidupanmu? Orang lain binasa, saudara. Tapi somehow entah bagaimana, engkau mendapat petunjuk yang dari Tuhan, engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Dan ketika kau belajar taat, engkau berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dengan favor itu, engkau diselamatkan, engkau diluputkan. Ada exemption yang Tuhan berikan atas hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terima special favor. Karena kita tuh terbatas, saudara. Kaleb, Yosua, sama. Bangsa Israel kadang ya dalam kehidupan kita ini ya, saudaraku. Mungkin itu bukan salahnya kita. Saya kalau jadi Kaleb sama Yosua loh, Pak. Apa nggak marah? Gara-gara satu bangsa loh. Destininya mereka terhambat 40 tahun loh, saudaraku. Saya nggak bisa bayangkan itu. Ada sebagian dari saudara yang saudara mungkin menyalahkan. Because someone else make a mistake. Destinimu terpotong. Because someone else do something wrong to you. Seolah-olah destinimu putus. Ada di sini yang kalau alami seperti itu. Izinkan saya mengatakan kalau toh itu yang terjadi ya saudaraku. Oh, dengarkan ini saudara. Oh, doa saya ya saudara, diberikan kekuatan untuk mempercayai Tuhan melebihi segalanya. Bahkan melebihi situasi, keadaan apa yang ada di depan mata saudara. Berani untuk memegang dan percaya God is in control. Tuhan pegang kendali saudaraku. Orang lain boleh menggagalkan destiny saudara. 40 tahun Yosua Kaleb harus berputar-putar. They did nothing wrong. It's just because orang Israel lebih mendengarkan 8 mata-mata daripada mereka gitu. Terus salah mereka apa? Mereka gak kurang-kurang menjelaskan. Mereka mempertahankan iman mereka. Tidak semua masalah timbul karena engkau yang salah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Tidak semua masalah muncul because of you. Tetapi karena Tuhan mau memproses engkau. Mempersiapkan engkau, menjadikan engkau, menata segala sesuatu di sekitarmu. Kenapa? Justru di bawah kepemimpinan Yosua, saudaraku. Bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Mereka melihat apa yang terjadi pada leluhurnya dan mereka berkata, Yosua, apabila dia yang tidak mengikut engkau, apabila yang tidak taat kepada engkau, mati mereka. Karena pendahulunya sudah terjadi, saudaraku. Bangsa Israel lebih mendengarkan 8 pengintai daripada yang 2. Sekarang mereka ngomong sama Yosua, sudah gak usah ngutus banyak pengintai, utus 2 aja. Saudara bisa melihat? Things happen for a reason. Pada saat terjadi kita mungkin tidak mengerti. Pada saat terjadi kita marah. Pada saat terjadi kita salahkan Tuhan. Pada saat terjadi kita tidak bisa melihat. Tapi orang yang terima special favor yang daripada Tuhan, dengar ini saudaraku, diizinkan terjadi pun. Lihat bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 30 ngomong gini saudara. Bahwasannya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu. Tuhan ngomong. Musa aja gak masuk saudara. So sad ya saudaraku. Para pemimpin, halo. Orang tua, halo. Jangan karena orang lain membuat saudara tidak bisa masuk ya. Boleh gak saya katakan ini?
Jangan orang lain melakukan kesalahan kepada saudara, tapi menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Hati-hati saudara. Musa itu sampai gak bisa masuk tanah perjanjian loh saudaraku. Saking marah bu. Dia sudah gitu. Ya gak bisa disalahkan emang bangsa Israel tuh udah gitu. Gemesin gitu. Tapi yang rugi kita kalau kita gak masuk tanah perjanjian. Harus menunggu 40 tahun pun, lihat ini saudaraku. Ayat yang ke-30 bagian B. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nama ini digantikan dengan namamu. Ada pengecualian. Masuk tanah perjanjian. Masuk dalam destinimu. Rencana Tuhan harus digenapi atas hidupmu. Oh, baik orang bikin salah, baik orang lakukan yang tidak benar, baik ada hal ini dan itu, masalah ini dan itu. Pastikan engkau pegang Tuhan kencang-kencang. Tetap dapat favor yang daripada Tuhan, saudaraku. Itu yang dialami gereja kita loh, saudara. Itu yang dialami gereja kita. Again and again and again and again. Pengecualian demi pengecualian. Banyak orang tuh ngomong sama saya kayak gini saudaraku. Gereja dari Jakarta di daerah besar itu wajar. Karena Jakarta ibu kota. Tapi kalau gereja dari daerah yang ke Jakartanya. Susah saudaraku. Tapi dengan cara ajaibnya Tuhan tuh saudara. Kalau kau dapat pengecualian. Life is beautiful. Pertanyaannya sekarang jadi gini dong Pak. Kalau gitu pastor gimana caranya? Kok kayak Petrus itu apa yang dilakukan Petrus? Kok dia bisa dapat special favor gitu? Gimana? Supaya saya bisa dapat special favor yang dari Tuhan. What should I do gitu? Kita lihat ya. Tadi kita balik di Matius pasal yang ke-16 tadi saudara. Ayatnya yang ke-15 sampai 19. Kalau tadi kita baca di 18 dan 19-nya, saya tarik saudara. This is the reason. Kenapa Petrus mendapatkan special favor. Ayat 15 yuk, saya bacakan buat saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kata mereka. Berarti Yesus tanyanya ke siapa saudara? Siapa? Siapa? Murid-murid. Satu atau banyak? Hanya Petrus atau banyak? Nah, Yesus tanya apa sama mereka? Yesus tanya gini saudara. Tetapi, apa katamu? Siapa aku ini kata Yesus. Yesus tuh ngomong gini sama murid-muridnya. Buat kamu, aku siapa? Yang satu masih bingung, yang satu diem, yang satu masih mikir-mikir. Ayat 16 ngomong gini saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. This is what I call revelation. Saudara mau dapat special favor? Terima revelation. Maksudnya gimana Pastor? Pengenalan kita akan siapa Tuhan kita menentukan seberapa dia bisa bekerja dalam hidup kita. Saya ulang ya saudara. Itu sebabnya kenapa tadi saya nyebut kalau saudara tahu. Saudara nyanyi tadi itu. Yahweh, Rafa. Saudara tahu nggak apa itu Rafa? Kalau saudara tahu Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan atas kehidupanmu. Dia dokter di atas segala dokter. Oh, kalau mau tepuk tangan, come on, Soho Capital. Kenali, dapatkan revelation-nya. Buat Petrus, Yesus itu bukan sekedar nabi. Buat Petrus, Yesus itu bukan hanya sekedar guru Pak. Ketika Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, tidak heran. Dia dapat kunci apa yang terikat di bumi, terikat di surga.
Yang bisa ngasih itu cuman yang empunya surga kok. The moment Petrus ngomong, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, itu Yesus langsung kaget saudaraku. Ayat 17, coba saudara lihat. Apa jawab Yesus kepada Petrus saudaraku? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dapatkan pembukaan saudara. Dapatkan pewahyuan. Sama-sama jadi orang Kristen ya saudara. Saudara kalau cuma jadi orang Kristen biasa ya. Tuhan ya Tuhan aja, that's it gitu. Beda loh saudara. Sampai saudara itu ngalami encounter dengan namanya Jireh. Saudara akan tremble. Saudara. El Shaddai. Maafkan saya ya saudaraku. Saudara tahu apa arti El Shaddai? Shaddai. Maaf saudaraku. Itu diambil satu-satunya nama dari Tuhan. Yang punya arti saudara. Kata Shaddai. Itu maaf saudara. Diambil dari buah dada saudara. Shaddai itu adalah Allah yang memberikan kehidupan, adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Itu kalau saudara bisa ngerti itu ya saudara. Sama seperti seorang bayi yang tidak membutuhkan yang lain selain daripada ada dalam dekapan ibunya dan meminum air susu ibunya. Itu Shaddai saudara. You lack of nothing. Engkau tahu itu. Itu sebabnya saudara, pewahyuan kita, kedalaman kita mengenal siapa Tuhan kita, menentukan seberapa Tuhan bisa bawa engkau. Senggol kiri kanan, jadi orang Kristen yang kenal Tuhanmu. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Karena ketika kau menyadari pewahyuan ini ya saudaraku, itu yang membuat dibuka loh dalam kehidupan Petrus. Murid yang lain gak terima itu loh saudara. Tapi Petrus terima. Doa saya special favor yang seperti itu kau terima atas hidupmu. Dan hebatnya Petrus ya saudara. Dia itu gak gini loh saudara. Apa sih? Stuck dalam satu revelation. Ada banyak orang Kristen itu stuck pada satu revelation. Sukanya kalau cerita sama saya gini. Pastor, dulu pastor. Saya kalau puasa ya pastor. Wah sampai 40 hari pastor. Dulu. Kan banyaknya yang suka gitu kan. Pernah dengar cerita begitu saudara? Dulu saya on fire pastor. Saya menginjil. Saya gak kenal takut pastor. Semua orang saya ajak ke gereja. Dulu. Boleh gak? Always new. New every morning, new every morning. Besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya kenapa Bu doa setiap pagi. Karena di situ kita semakin dibukakan revelation siapa Tuhan kita. Kita semakin jadi kenal Tuhan kita. Kita jadi tidak takut hidupnya. Hidup kita bisa tenang. Kita melangkah sekalipun masalahnya belum hilang. Tapi ada kekuatan yang dari Tuhan. That makes different. Itu yang membuat perbedaan saudaraku. Itu membuat hidupmu tidak sama dengan orang dunia yang tidak punya pengharapan. Come on. Izinkan saya declare ini atas kehidupanmu, saudaraku. Sehat tubuhmu. Amen. Baik jiwamu. Amen. Kuat rohmu. Amen. Panjang umurmu. Amen. Untuk menceritakan segala kebaikan, keajaiban. Hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.